Nah, selanjutnya bagaimana sih Bu penilaian yang terjadi dalam proses mikro itu? Nah, kita lihat ya, penilaian dalam proses mikro itu, di mana nanti penilaian itu dilakukan oleh penggampu mata kuliah, ya, oleh Ibu, terus juga penilaian dibantu juga nanti oleh pengamat, seperti tadi observer, teman kalian sendiri. Terus, penilaian itu merupakan hasil dari penilaian proses dan hasil kalian. Prosesnya adalah proses mengajar, hasilnya adalah RPPH dan media. Terus, prinsip penilaian yang ada dalam penilaian mikro ini yang pertama adalah valid dan reliable. Bisa dipertanggungjawabkan, terus mendidik, karena di dalamnya nanti kalian akan dikritik sesuai dengan tuntutan yang seharusnya seperti apa. Terus berorientasi pada kompetensi, ya. 4 kompetensi juga akan menjadi perhatian bagi dosen nanti. Penilaiannya bersifat adil, terbuka. Ibu akan jelaskan kenapa nilai kalian A, kenapa nilai kalian B. Menyeluruh, terpadu. Terpadu di sini adalah nilainya itu ada hasil integrasi dari RPP, media, dan proses yang kalian lakukan dan berkesinambungan serta bermakna. Nah, inilah penilaian untuk berikut teaching. Terus yang dianggap lulus dalam proses mikro adalah nilai B. Kalau Anda mendapat C, berarti Anda belum lulus. Jika di akhir perkuliahan Anda masih C, berarti semester selanjutnya kalian harus ikut lagi mikro. Nah, komponen yang dinilai apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah RPPH. Nanti di RPPH itu teman-teman akan ada 6 aspek penilaian ya. Dimana yang pertama yaitu nanti bagaimana kalian merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kalau di PAUD itu kan tujuan pembelajaran itu meliputi KI 1, 2, 3, dan 4. Dan juga meliputi 6 aspek pembelajaran. Terus bagaimana Anda memilih indikator? Jadi yang kedua adalah memilih indikator dalam proses pembelajaran. Terus bagaimana Anda mencocokkan indikator dengan materi, itu kan nanti di proses RPPM. Ketika Anda membuat RPPM, ada indikator, ada materi. Baru nanti langkah-langkahnya. Jadi dilihat dulu. Satu adalah rumusan tujuan kalian, yang kedua adalah indikatornya, yang ketiga adalah materinya, apakah cocok dengan tujuan dengan indikator. Yang keempat adalah langkah-langkah pembelajarannya. Yang kelima, media pembelajarannya. Yang keenam, evaluasi. Berarti di RPPH Anda harus ada form penilaian perkembangan anak. Yang kedua yang dinilai adalah kemampuan mengajar, yaitu meliputi 7 keterampilan mengajar tadi, yaitu mulai dari membuka pembelajaran, sikap Anda dalam proses pembelajaran, penguasaan materinya, implementasi langkah-langkah di RPPH dalam proses pembelajaran, penggunaan media pembelajarannya, pelaksanaan evaluasinya, dan bagaimana cara Anda menutup pembelajaran. Nah, bagaimana kita melakukan penilaian? Pasti ada pastinya. Kehadiran Anda dinilai di situ 10%, RPP Anda 20%, terus proses pembelajaran mikro Anda 30%, nanti di final, berarti final ini 40%, yang dilihat adalah seluruhnya, mulai dari media, RPPH, sama penampilan Anda ya. Nah, ini bobot nilainya. Ya. Nah, ini skala penilaian kita ada A, A-, B+, B, B-. Nah, nanti silakan kalian lihat sendiri, di kontrak juga ada nanti. Nah, sekarang silakan persiapkan diri Anda untuk pembelajaran mikro berikutnya. Himpun informasi dan kuasai semua keterampilan mengajar. Himpun informasi maksudnya di sini adalah berarti kalian harus mempelajari kembali tentang kurikulum, proses pembuatan RPPM, dan bagaimana menurunkan RPPM menjadi RPPH. Bagaimana cara Anda memilih tema, topik, ya. Jadi, dalam proses Anda nanti yang perlu Anda perhatikan adalah tema yang Anda pilih. Pilihlah tema yang Anda kuasai. Terus buatlah media sesuai dengan tema, ya. Selanjutnya metode.
Kalian harus menguasai metode. Jadi dalam micro teaching ini semua jenis mata kuliah kalian sudah masuk di sini. Ada mata kuliah kurikulum, strategi, bagaimana Anda memilih metode gitu ya. Terus media pembelajaran, evaluasi, semuanya akan dirangkum dalam mata kuliah micro teaching. Jadi ketika memilih tema, yang dibahas itu temanya hanya secara sekilas. Nanti Anda tekankan lagi perdalam dengan subtema. Nanti yang akan dibahas di dalam pertemuan itu adalah topik ya. Dan juga suasana belajar harus menarik. Berarti Anda harus mulai pikirkan dari sekarang bagaimana tingkah Anda di depan kelas, apa yang harus Anda ucapkan, silahkan latihan-latihan sehingga suasana belajar itu menarik. Jadi suasana belajar menarik itu bukan hadir dengan tiba-tiba, tetapi harus Anda rencanakan latihan di rumah baru nanti Anda tampilkan di kelas. Terus buat RPPH 2 rangkap, gunakan pendekatan saintifik. Ini minimal. Boleh ditambah dengan STEM, Bu? Boleh. Boleh divariasikan, Bu? Boleh. Tetapi minimal harus ada saintifik. Dan di dalamnya ada unsur karakter juga. Nah, masih ingatkah teman-teman apa itu saintifik? Ada yang ingat? Langkah-langkah pembelajaran saintifik? Nah, kalau ada yang lupa nih dia. Ya, yang pertama adalah di dalam saintifik itu ada proses mengamati, ada proses menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi, dan mengkomunikasikan. Berarti dalam RPPH Anda harus ada semua kegiatan ini ya. Oke, demikianlah orientasi mikro kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar Anda tanyakan dan silakan persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.